Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam takbiran. Banyak sekali yang menunggu video saya muncul kembali di YouTube. Dan baru saya update lagi ini tentang judul ceramah yang banyak diminta, judul khutbah yang banyak diminta oleh netizen yang mau khutbah besok. Judul saya itu sebenarnya berbicara tentang Nabi Ibrahim, keteladanan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya. Jadi Nabi Ibrahim itu betul-betul diuji oleh Allah sampai ketika dia harus meninggalkan kampungnya diakibatkan karena telah dibakar oleh Namruz. Lalu dia tinggalkan kampungnya, betul-betul Allah uji Nabi Ibrahim tanpa ada satupun yang menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit apapun itu, meskipun yang menolongnya hanya burung ya, tapi dia tetap kuat dan sabar. Dan lalu dia tinggalkan itu kampung. Diuji lagi bagaimana orang tuanya yang harus ditinggalkan tidak sepaham dengannya, tidak seakidah dengannya. Lalu setelah itu dia tinggalkan kampungnya, diuji lagi dengan anak di masa tuanya, belum punya keturunan, lama berdoa kepada Allah. Bayangkan doanya begitu lama Nabi Ibrahim, begitu diuji Nabi Ibrahim. Nanti di masa tuanya barulah lahir Ismail alaihissalam, anak yang soleh. Begitu lahir Ismail diuji lagi oleh Allah untuk pergi ke tanah Bakkah al-Mubarak. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Diuji lagi untuk berada di sana, meninggalkan lagi anaknya di tengah padang yang tandus yang masih belum punya air waktu itu. Ya, yang kering kerontang. Bakkah al-Mubarak itu nama dulu dari Makkah al-Mukarram. Istrinya juga ditinggalkan bersama anaknya yang masih dalam keadaan lemas habis melahirkan, yang belum pulih 100%. Anak yang masih merah, yang masih butuh yang namanya sentuhan ayahnya, yang masih butuh yang namanya bimbingan ayahnya, ditinggalkan di tengah padang yang kering kerontang tak punya air. Innallaha la yukhliful mi'ad. Apa yang terjadi? Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yang mana ketika Siti Hajar alaihissalam mencari air, diakibatkan anaknya menangis. Lalu dia keliling mencari air dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, dan ritual itulah yang dijadikan sa'i, berlari kecil antara Safa dan Marwah. Ternyata muncullah air di bawah kaki daripada Ismail alaihissalam, air dari surga, air yang tidak akan pernah habis, dan air menjadi pengobat, air menjadi pelepas dahaga, air yang tidak akan pernah habis dan selesai stoknya di dunia ini sampai Allah yang menghentikannya. Air Zam-Zam namanya, dan itulah yang kita minum ketika naik berangkat ke tanah suci. Disunahkan meminumnya dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan menggunakan tangan kiri, karena pada saat itu tangan kanan menggenggam, tangan kiri menggenggam, tangan kanan melambaikan menghormat ke Baitullah. Itu air surga, tidak ada haramnya untuk diminum dalam keadaan apapun. Lalu selanjutnya ketika Ibrahim sudah tiba kembali ke pangkuan anak dan istrinya, tapi di masa anaknya sudah beranjak dewasa. Bayangkan diuji lagi, karena ketika dia bertemu dengan anak yang sudah lama ditinggalkan, dia langsung mengatakan, ya bunayya inni arafil manam anni azbauka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ada berkanya. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Tapi anak ini anak soleh. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, jika itu perintah dari Allah maka laksanakan. Insyaallah engkau akan menemukanku bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika dibawalah Ismail ke tempat penyembelihan, maka diletakkanlah Ismail di atas pangkuan ayahnya. Ketika pisau itu sudah menggesek leher daripada Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terjadi, Allah menukar Ismail menjadi seekor domba. Subhanallah. Tapi sebelum Ibrahim naik ke atas sana, dia melempar kiri dan kanan, dan itulah lempar jumrah yang kita lakukan ketika naik ke Mekah. Jadi saya ingatkan sekali lagi, inilah keteladanan keluarga Ibrahim alaihissalam, mendidik keluarganya, mendidik keluarga Nabi Ibrahim betul-betul menjadi keluarga yang soleh dan soleha. Dan apa yang kita bisa dapatkan hikmah di sini, berkurban itu bukan Allah perlu dari pengorbanan kita, tapi kitalah yang perlu dari kurban-kurban kita. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan untuk Tuhanmu kalian berkurban. Oke cai. Nah itu, jadi besok kalian bisa angkat-angkat kini supaya bisa didengarkan oleh semua orang bagaimana Ibrahim mendidik keluarganya
Dan anak-anak zaman sekarang ini bocil lepep ya. Tidak ada lagi yang seperti sosok Ismail alaihissalam. Tapi dengan doa-doa kita semoga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.